Halo pemirsa, kembali bersama saya Umi Rahmawati dalam program Saburai Talks. Dan masih bersama narasumber kita, orang nomor 1 di Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Haji Nanang Ermanto. Ya Mbak. Ya Pak Nanang, kalau tadi kita sudah membahas mengenai perkembangan olahraga di Kabupaten Lampung Selatan pada masa 100 hari kerja kepemimpinan Bapak sebagai Bupati Lampung Selatan. Lalu prestasi apa saja Pak yang telah diraih oleh Kabupaten Lampung Selatan? Bidang olahraga, alhamdulillah kita KONI beserta Dispora banyak atlet-atlet yang sudah kita cetak. Dan di usia 16 tahun kita sudah ada atlet kita yang di sepak bola, tinju, panahan, dan angkat besi. Kita sudah berprestasi banyak. Jadi sudah ada yang ikut di nanti yang di PON Papua itu kita ada perwakilan juga dari Lampung Selatan, Mbak, anak-anak kita. Dan SEA Games ada juga mewakili dari taekwondo. Nah ini udah prestasi sudah banyak mengantarkan putra-putri daerah Lampung Selatan berprestasi gitu Mbak. Ya baik pemirsa, ternyata sudah banyak prestasi yang diraih oleh Kabupaten Lampung Selatan, terutama dalam bidang olahraga. Olahraga. Kalau dari bidang lainnya nih, apa saja Pak prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Lampung Selatan? Nah kalau di bidang satu pemerintahan kita di manajemen keuangan ya Mbak ya, kita mendapat WTP 6 kali berturut-turut. Nah ini secara administrasi keuangan, dan kita juga mendapat suatu prestasi stunting terbaik. Wah luar biasa, ya, stunting terbaik. Kita penurunan angka stunting, alhamdulillah Lampung Selatan juara dari kabupaten. Banyak lagi Mbak prestasinya. Dan waduh saya agak lupa juga itu. Yang jelas selama 100 hari ini Lampung Selatan sudah banyak suatu perubahan prestasi-prestasi yang kita lakukan untuk kabupaten yang kita cintai ini. Iya Pak Nanang, saat ini Pak pemerintah kan tengah membangun Bakauheni Harbor City. Seberapa besarkah peluang Kabupaten Lampung Selatan untuk ikut andil dalam mewujudkan Harbor City ini Pak? Ya alhamdulillah kita patut bersyukur wilayah kita ini yang sangat strategis di ujung Pulau Sumatera dan perbatasan Pulau Jawa sebagai pintu gerbang. Ini suatu kesempatan. Ini adalah yang sangat diuntungkan kita untuk adanya BHS di Bakauheni. Peran kita alhamdulillah kita selalu dilibatkan oleh provinsi dan pusat dalam suatu rapat-rapat untuk perkembangan pembangunan BHS di Bakauheni. Ini insya Allah membuka suatu peluang perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan. Amin, semoga ya Pak. Ya baik Pak Nanang, tim kami telah menyiapkan video terkait Bakauheni Harbor City. Baik Bapak, selamat menyaksikan. Ya baik Pak Nanang, dilansir dari radarlamsel.com, Bupati dukung Bakauheni Harbor City bukan sebagai penonton. Bagaimana tanggapan Pak Nanang? Maka di situ Bupati dukung bukan sebagai penonton, maka pemerintah daerah mensiasati. Arti bukan mensiasati untuk kita melakukan hal-hal yang tidak curang, bukan. Tapi bagaimana kita punya satu wadah BUMD. Alhamdulillah kemarin kita bersama anggota legislatif Kabupaten Lampung Selatan sudah mengesahkan, tinggal paripurnanya saja
badan usaha milik daerah. Dan nanti Bu MD itulah yang akan banyak peran aktif untuk mengikut serta pembangunan ABS yang ada di ABC di Bakahuni ini. Jadi pemerintah bisa untuk kerjasamanya melalui badan usaha milik daerah yang sudah kita bentuk. Ini kita patut bersyukur, dan saya juga sebagai Bupati atas nama pemerintah dan masyarakat Lampung Selatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran anggota DPRD yang telah membahas dan tinggal mengesahkan Bu MD Kabupaten Lampung Selatan untuk menyongsong terbangunnya di Bakahuni yang saya katakan kita jangan jadi penonton. Iya. Nah itu tujuannya. Iya, baik Bapak. Proyek yang besar tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif. Berkaca dari mega proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, memiliki dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, seperti kemudahan akses jalan tol dari Bakauheni menuju Bandar Lampung. Selain sisi positif, ada juga sisi negatifnya yang dirasakan oleh masyarakat, Pak. Seperti kerusakan jalan pasca pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Apakah dalam proyek besar Bakauheni Harbor City ini akan ada dampak serupa? Atau dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sendiri sudah menyiapkan antisipasi untuk dampak yang bisa merugikan masyarakat, Pak? Ya, kalau dalam pembangunan Bakauheni ini, insya Allah lah ya, kita tidak akan merugikan masyarakat. Jadi saya katakan ya, kita sekarang dengan situasi seperti ini kita harus berpikir yang positif untuk bagaimana mengikuti suatu perkembangan yang akan terjadi di Lampung Selatan. Jadi kita sudah harus memang mempersiapkan SDM masyarakat kita untuk ikut dalam hal itu. Jadi tidak ada yang dirugikan untuk di masyarakat. Ya baik, jadi dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sendiri sudah menyiapkan antisipasi untuk dampak yang bisa merugikan masyarakat, dan insya Allah tidak ada yang merugikan masyarakat ya Pak dalam proyek pembangunan Bakauheni Harbor City ini. Ya baik pemirsa, masih penasaran dengan sosok orang nomor 1 di Kabupaten Lampung Selatan dalam masa 100 hari kerja kepemimpinan Nanang Ermanto? Jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Saburai Talks.